bongkar. Kalau nanti sudah ditentukan batas maksimal untuk biaya pengurusan PTSL di Kabupaten Nganjuk, masih ada oknum atau panitia atau kepala desa yang masih mau melanggar aturan yang sudah disepakati. Itu jelas-jelas ngomong bajingan tengek. Segera diringkus, di penjara lah ini. Nyogok jalan ngomong. Selamat siang Pak Sarmoko. Selamat siang. Ada tujuan apa Pak datang ke kejaksaan untuk hari ini? Menanyakan laporan yang kemarin. Bagaimana perkembangan laporan yang dari Projo itu Pak? Ya. PTSL. Nah, itu gimana sampai di mana perkembangannya? Sampai sekarang kok belum ada informasi. Kok belum dipanggil kayak apa? Terus hasilnya Pak? Tadi ketemu sama Ketemu siapa bapak yang di dalam itu saya kurang tahu. Yang kasih perdata itu loh. ya. Lupa saya Pak. Oke, Pak Budi ya. Mungkin ada yang tambahkan Pak tadi yang di dalam ke sini, kapasitas saya kayak mengantarkan pelapor, dan sekaligus saya bahagia sekali, terima kasih sekali hari ini pihak kejaksaan menjelaskan panjang lebar bahwa prosesnya tetap diproses tapi masih menunggu tahapan. Yang semula saya oleh pelapor dituduh dikira saya ada main-main karena saya mendiam, itu sekarang mereka yang lapor tahu persis bahwa sekarang sedang diproses. Jadi saya juga tidak main-main dengan itu, tidak ada main belakang atau main depan dengan itu. Jadi saya terima kasih sekali dengan pihak kejaksaan bahwa sudah diinformasikan ketemu Pak Kasih Perdata tadi di dalam, sudah dijelaskan panjang lebar. Juga ketemu Pak Novi, juga saya pesankan bahwa untuk Gunung Rejo agar ada perhatian segera diselesaikan agar di bawah itu tidak timbul gejolak, saling menuduh, saling mengira, saling menduga, tidak enak, saya sampaikan begitu. untuk sementara hasilnya Pak tadi. Hasilnya untuk sementara ya disampaikan bahwa oleh Pak Kasih Perdata bahwa ini sedang diproses, nanti akan dipanggil, suruh sabar, suruh menunggu giliran. Untuk pelapornya memang belum pernah dimintai keterangan atau dipanggil ke kejaksaan Pak. Untuk pelapornya sepanjang yang saya ketahui kok belum pernah dipanggil. Makanya dia mungkin jengkel dengan saya. Sudah kok enggak dipanggil-panggil, dan saya juga diam aja. Nah, makanya dia seakan-akan setengah maksa saya, kalau bisa ayo secepatnya ke sana kalau memang Anda tidak main-main. Akhirnya saya hubungi Pak Pri, tolong Pak Pri ayo kita dampingi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan, yang bersangkutan akhirnya sekarang sudah tidak menuduh saya lagi. Nah, masalah hasilnya nanti bagaimana itu urusan nanti, tapi yang jelas dia sudah tahu bahwa ada ditindaklanjuti, tidak dibiarkan dan sebagainya, dan intinya itu. Ya, perlu saya tambahkan Pak bahwa untuk Kurung Rejo tarikan itu dana biaya PTSL, persiapan PTSL itu tidak bisa diadu dengan peraturan Bupati nomor 25 tahun 2019 itu. Karena di desa Kurung Rejo itu kan PTSL-nya sudah tahun 2017-2018. Januari tahun 2019 itu sudah dibagi sertifikatnya. Sedangkan Perbuk itu Juni tahun 2000, Perbuk 25 tahun 2019 itu diundangkan kalau tidak salah tanggal 28 Juni 2019. Jadi tidak bisa berlaku surut peraturan itu. Jadi intinya ya tetap cuma mengacu SKP 3 Menteri. SKP 3 Menteri 150.000 ya itu.
Karena itu kesepakatannya menteri, yang disetujui menteri adalah 150. Mestinya. Dan perlu saya tambahkan juga bahwa sebenarnya tidak ada kewenangan bagi kepala desa Purworejo untuk membuat SK tim. Karena tidak diatur bahwa harus ada SK tim. Nah, perencanaan, kalau persiapan, saya rasa cukup pamong saja. Pamong desa memanfaatkan pamong desa, membesarkan pamong desa, siapa yang daftar, bla 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 bla, sudah didaftarkan ke BPN. BPN menetapkan bahwa Purworejo masuk wilayah PTSL. Setelah masuk PTSL, baru BPN membuat tim adjudikasi dan sebagainya, yang mungkin salah satu anggotanya melibatkan pamong desa, mungkin Pak Kepala Desa atau Pak Sekretaris Desa, baru pelaksanaan di lapangan. Selamat siang Pak Bri. Siang Mas Yudi. Dalam rangka apa Pak? Ke kejaksaan sama? Ini dalam rangka menindaklanjuti laporan dugaan korupsi atau pungli PTSL di Desa Purworejo, Kecamatan Prambon. Ya. Jadi PTSL yang ada di Desa Purworejo sebanyak sekitar 653. Per bidang ditarik Rp500.000. Sedangkan kasus di Kelurahan Marujayeng itu hanya ditarik Rp450.000 per bidang. Kepala desa dan ketua panitianya sudah dikerangkeng oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk. Nah, ini saya mohon kepada Bapak Kajari Novi Kajari Nganjuk supaya Purworejo itu segera juga dieksekusi, karena per bidang juga Rp500.000, sedangkan Marujayeng, Kelurahan Marujayeng Rp450.000. Apa bedanya? Jadi saya tadi sudah mohon kepada Bapak Kajari Nganjuk segera dieksekusi kasus Purworejo ini. Jadi biar jelas, biar di bawah itu tidak ada istilahnya berantem. Contohnya seperti ini, Pak Sarmoko dari pihak pelapor ini. Ini orang miskin, orang tidak mampu, tapi nyatanya semua bantuan sosial, PKH maupun bantuan yang lain-lain dihentikan. Ini pemerintahan Desa Purworejo, pemerintahan macam apa ini? Gara-gara ngelapor. Ini loh, istrinya meninggal dunia, anaknya 3, masih sekolah. Semua dihentikan bantuan bansos dari Dinas Sosial. Tolong kepala Dinsos Kabupaten Nganjuk Pak Naman, dicek lagi ini datanya Pak Sarmoko ini. Kenapa kok bisa dihentikan? Padahal sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, mereka punya hak untuk menerima PKH, bantuan yang lain. Untuk langkah berikutnya nanti bagaimana Pak Bri terkait pengurusan PTSL biar Nganjuk ini lebih kondusif? Ini Pak Yudin. Jadi saya menyikapi proses program PTSL yang sudah berjalan mulai tahun 2015 sampai sekarang ini. Jadi intinya seandainya kasus pungli PTSL ini diproses se-Kabupaten Nganjuk, mungkin yang lolos itu enggak banyak, hanya segelintir desa. Karena apa? Mereka sudah dibatasi dengan SKP 3 Menteri. Hanya per bidang untuk wilayah Jawa itu cuma hanya Rp150.000 per bidang. Tapi faktanya sampai 800, sampai ada yang 1 juta, 750, 700, bervariasi. Semua itu kan seandainya diproses, kira-kira masuk semua. Ini jelas, panitia juga sudah paham benar SKP 3 Menteri, tapi faktanya mau jenenge maling. Jadi mereka wis pokoknya dimbat ngono ae, wis duit sing penting ada peluang dan kesempatan rakyat diperes. Ini faktanya seperti ini. Ini saya ternyata bisa ganti Rejo, Kecamatan Loncaran itu 150 sesuai dengan IKB bisa. Kenapa? Desa liyane kok gak iso? Ini fakta. Ya, saya menghimbau mau akan usul saran istilahnya dari Pemda Nganjuk, pihak eksekutif maupun legislatif, supaya Perbup nomor 25 tahun 2019, Perbup gaweane Novi koruptor iki. Iki Perbup abal-abal, padha nglindungi maling PTSL Nganjuk kuwi malah. Dilosne, dibebasno. Sing penting ada kesepakatan. Apa ndak kesepakatan maling. Minangka hukum yo tetep gak berlaku. Kesepakatan jahat itu jenenge. Koyok-koyok sudah kebal hukum mereka. Jadi saya mohon kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, sing desane selama ini melakukan pungutan liar
PTSL. Laporno, tak dampingi seperti Pak Sarmoko ini. Ringkusen para panitia PTSL sing ngemplang wong duwite wong miskin iki. Biar apa jerak. Aja kok diumbar sing menikmati padha kekelan bareng dilapone ketakutan. Seharusnya yang sing konsisten. Mondong duit kekelan. Bareng saiki dilapone padha tresula. Pengecut. Maling jenenge. Saya mohon kepada Pemda Kabupaten Nganjuk, pihak-pihak yang berkompeten supaya Pergub nomor 25 tahun 2019 gaweane Bupati Novi Koruptor segera direvisi. Jadi pihak apa ya itu biar gak ngurusi PTSL terus saya, minimal ada batasan yang tertinggi untuk tarian per bidang. Misalnya SKP 3 Menteri 150.000 per bidang. Ada kenaikan materai di sini 6.000 dari 10.000. Kalau 5 materai berarti ada kenaikan nilai 20.000. Patok seandainya ada kenaikan kan nggak seberapa itu bisa dihitung. Nek gantene panitia butuh piro-piro manggah kurang. Jadi mohon kepada pihak Pemda segera merapatkan dengan pihak eksekutif revisi Pergub nomor 25 tahun 2019 tentang Pergub PTSL ini. PTSL ini Pergub abal-abal. Justru Novi melindungi para maling PTSL, para koruptor PTSL. Makanya mohon segera pindah selesai. Kejaksaan ini gak ngurus koro ecek-ecek ini. Banyak permasalahan di Nganjuk, permasalahan yang besar yang perlu diprioritaskan. Ternyata PTSL ini benar-benar menyita waktu bagi APH. Kalau nanti sudah ditentukan batas maksimal untuk biaya pengurusan PTSL di Kabupaten Nganjuk, masih ada oknum atau panitia atau kepala desa yang masih mau melanggar aturan yang sudah disepakati. Itu jelas-jelas apa bajingan tengek. Segera diringkus di penjara wae iki. Kok jalan wong sing sik aturan kaya ngono sik wani nglanggar iki. Channel kan.